Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita akan bicara tentang Yesus dan Musa. Musa yang saya maksudkan di sini tentu saja adalah hukum Taurat. Kita akan bicara tentang Yesus dan hukum Taurat. Sebab hukum Taurat itu diberikan kepada Musa, bukan kepada Yesus. Dan Yesus datang bukan untuk meniadakan Musa, tetapi untuk menggenapi Musa. Apa artinya ini? Mari kita kupas satu persatu. Kita mulai. Besem Haaf, Vehaben, Veruah Hakodes, Adonai Ehad. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita bicara tentang hukum Taurat, sudah pasti kita harus bicara tentang dosa. Sebab tanpa hukum Taurat, maka dosa itu tidak akan pernah ada. Jadi kita akan bicara mengenai dosa terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan dosa itu? Mari kita buka PowerPoint-nya. Menurut KBBI, pengertian dosa itu adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan, saudara. Saya kurang konsentrasi. Ada es teh, minum es teh, membuat konsentrasi Anda kembali ngaco. Iklan sejenak, saudara. Oke, kita lanjutkan. Saya ulang. Menurut KBBI, pengertian dosa itu adalah satu, perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama. Dua, perbuatan salah dalam kurung seperti terhadap orang tua, adat, dan negara. Sekali lagi, itu adalah pengertian dosa yang diberikan oleh KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kosakata dosa yang kita kenal hari ini itu bukan berasal dari bahasa Melayu kuno. Saudara juga tidak akan mendapatkan kosakata ini dalam bahasa Semit, seperti bahasa Ibrani ataupun bahasa Arab. Kosakata dosa itu berasal dari bahasa Indo-Eropa, atau lebih tepatnya lagi berasal dari bahasa Sanskerta. Arti dosa dalam bahasa aslinya adalah satu, kesalahan, kekeliruan, cacat. Dua, ketidakseimbangan dan keburukan. Itu arti dosa dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Sanskerta. Sekarang mari kita lihat apa pengertian dosa menurut kitab suci dalam bahasa Semit, khususnya bahasa Ibrani. Next slide, please. Kosakata dosa untuk pertama kalinya muncul dalam kitab Kejadian 4
ayat 7. Kita baca sama-sama. Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Halo im teit if seet veim lo teit if la lap lapetak hatat profets ve eleika tesukato veata tim salbo. Dalam bahasa Ibrani, kosakata dosa di sana diterjemahkan dari kata hatat. Dan kosakata hatat itu sendiri diambil dari kata kerja hata, yang artinya meleset atau tidak tepat sasaran. Jadi makna dosa dalam bahasa Ibrani itu adalah tidak tepat sasaran, alias meleset. Ini menarik, saudara. Apalagi kalau saudara mau mendalami bahasa Ibrani, termasuk mempelajari simbol-simbol hurufnya, gematrianya, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut sangat kaya akan makna. Sebelum kita lanjutkan, saya mau masuk ke asal mula dosa terlebih dahulu. Semua dari kita sudah pasti akan mengatakan bahwa dosa pertama kali itu dilakukan oleh Adam, yaitu peristiwa ketika Adonai memberi perintah kepada Adam untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan, tetapi kemudian Adam ikut makan buah tersebut oleh karena diberi sama istrinya, Hawa. Betul begitu kan? Adam meleset. Sekarang saya mau bertanya, apakah sebelum penciptaan manusia yang namanya dosa itu belum ada? Anggaplah pertanyaan saya ini sebagai sebuah introduksi. Apakah sebelum Adam diciptakan, belum ada ciptaan yang meleset? Apakah pohon pernah meleset? Manusia itu diciptakan paling akhir. Apakah hewan pernah meleset? Yang saya maksud begini. Kisah Lucifer. Kita sudah tahu bahwa kisah Lucifer itu tidak pernah ada dalam kitab suci. Sama halnya seperti dogma Allah Tritunggal yang juga tidak pernah ada. Tapi okelah, kita anggap saja sebagai vitamin penambah iman. Apalagi saya pribadi adalah penganut Shifim Panim Latorah. Nah, pertanyaan saya, apakah Lucifer itu berdosa setelah Adam berdosa? Atau Lucifer itu sudah meleset sebelum Adam meleset? Paham maksud saya? Kalau versi saudara sepupu sepaha sedada kita, kisah semacam Lucifer ini memang ada dalam kitab suci mereka. Setan disuruh menyembah Adam, setan menolak. Setan berdosa.
Maka sebelum Adam berdosa, ada makhluk ciptaan lain yang lebih dulu berdosa. Namanya setan. Paham ya maksud saya? Nah, kembali ke kitab suci. Apakah sebelum Adam diciptakan, belum ada ciptaan yang meleset? Sekali lagi, anggaplah ini hanya sebuah introduksi. Penjelasan detailnya nanti kalau kita sudah kembali membahas tema mengenal Tuhan. Apakah sebelum Adam diciptakan belum ada ciptaan yang meleset atau belum ada ciptaan yang berdosa? Dan saya akan menjawab sudah ada. Siapa? Apakah ciptaan itu bernama Lucifer? Sebuah kisah klasik di masa lalu? Dan saya akan menjawab bukan. Melainkan Yesus. Yesus adalah ciptaan pertama yang pernah melakukan dosa. Yesus yang saya maksud adalah Yesus yang ada di masa pra-eksistensi. Yesus yang belum menjadi manusia. Yesus yang namanya belum menjadi Yesus. Namanya masih Or. Atau kalian mengenalnya sebagai terang dalam kitab Kejadian 1 ayat 3. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Terang itu pernah berdosa. Berdosa dalam arti hata, meleset, tidak tepat sasaran. Sekali lagi, anggaplah ini hanya sebuah intro. Biar ke depannya nanti kalian bisa ring the bell. Baik, sekarang saya akan kembali ke kisah Adam. Kenapa dalam kisah Adam tidak pernah ada kata dosa, padahal Adam berdosa? Secara tekstual, kata dosa baru ada di Kejadian 4 ayat 7. Apakah itu berarti Adam dianggap tidak berdosa? Saya akan jawab, Adam tetap berdosa. Hanya saja Adam sendiri belum tahu apa itu dosa. Oleh sebab itu di pasal 3 belum ada kosakata dosa. Adam baru tahu apa itu yang namanya dosa, ya setelah matanya melek, setelah matanya terbuka. Sebelum Adam makan buah terlarang tersebut, Adam sendiri bahkan belum tahu kalau dirinya telanjang. Jadi seandainya si ular berkata, "Hei Adam, kamu itu telanjang." Adam bingung, apa itu telanjang? Apakah telanjang itu semacam pohon yang boleh dimakan buahnya? Paham maksud saya? Adam sama sekali tidak tahu apa itu telanjang. Siapa itu telanjang? Atau bagaimana itu telanjang? Nah, sebelum saya lanjutkan tentang kosakata hatta ini, dalam kisah Adam ada sebuah permainan kata yang menarik untuk kita ketahui bersama.
Hal ini tidak akan bisa ditemukan kalau kita hanya membaca kitab suci dalam versi terjemahan saja. Oleh sebab itu, saya tidak bosan-bosannya hendak mengajak saudara-saudari sekalian untuk selalu berusaha membaca kitab suci dari bahasa aslinya. Mari kita lihat apa hal yang menarik tersebut. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sana ada kata arum mim. Vaihyu sneihem arum mim ha adam feisto flo yit bosasu. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Ada kosakata arum mim yang artinya adalah telanjang. Lalu pada Kejadian 3 ayat pertama ada kata arum yang artinya adalah cerdik. Kalau kita hanya membaca dalam teks terjemahan saja, kita akan kehilangan banyak makna yang tidak akan mungkin bisa tergali. Tidak akan terpikir di benak kita bahwa kosakata telanjang dengan kosakata cerdik itu sesungguhnya memiliki hubungan makna yang sangat dalam. Kita tidak mungkin punya pertanyaan, apa hubungannya telanjang dengan cerdik? Sebab secara fonetik kita tidak menemukan adanya persamaan bunyi antara telanjang dengan cerdik. Tetapi kalau kita membacanya dalam bahasa asli, kita bisa sedikit merasakan ada something nih, arum-arumim. Apa ada hubungan antara arum dengan arumim? Hubungan gelap. Bercanda, saudara. Bukan seperti itu. Tapi dua ayat ini memang punya kedalaman makna yang hanya bisa ditemukan kalau kita membaca dalam bahasa aslinya. Lalu apa maknanya? Maknanya begini, saudara. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, mereka berada dalam kondisi arumim, dalam kondisi telanjang. Dan telanjang di sini tidak hanya telanjang dalam arti secara fisik saja. Mudyo biur, ketok, gondal gandul. Tetapi telanjang di sini juga sebagai sifat dari kepolosan total. Telanjang sebagai lambang ketulusan hati, transparasi, dan juga ketiadaan niat untuk berbuat jahat. Mereka tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Tidak punya sesuatu hal untuk dirahasiakan. Baik merahasiakan sesuatu dari sesama maupun merahasiakan sesuatu dari Tuhan. Nah, tepat setelah kondisi mereka yang polos itu digambarkan di akhir pasal 2, di awal pasal 3, muncullah si ular yang mempunyai sifat arum, sifat yang cerdik.
Arum di sini bermakna mempunyai motif tersembunyi, penuh kalkulasi dan manipulatif. Jadi ada kontras yang mencolok antara manusia yang polos, yang telanjang, yang arumim, dengan ular yang penuh tipu daya, yang cerdik, yang arum. Dan hasil akhirnya, saudara, next slide please. Manusia yang arumim didatangi ular yang arum. Akibat dari godaan tersebut, maka semuanya menjadi arurah. Paham, saudara? Apa saudara bisa merasakan feel dari fonetik ini? Kalau dari terjemahan, memang tidak terlihat maknanya. Telanjang dengan cerdik, apa urusannya? Dulu telanjang, sekarang cerdik. Apa maksudnya? Dulu polos, sekarang lecek. Kapan berubahnya? Tapi kalau dari bahasa aslinya, ada rasa something. Dari arumim menjadi arum. Dan semuanya arur. Ada semacam rima seperti dalam puisi gitu. Ada permainan kata yang mengharuskan pembaca berpikir. Apakah ular itu cerdik karena dia tahu manusia telanjang? Atau apakah manusia akan kehilangan kepolosan mereka jika meniru kecerdikan si ular? Nah, silakan dipikirkan sendiri. Baik, mari kita kembali pada kosakata dosa. Jadi kenapa kosakata tersebut tidak pernah ditulis dalam peristiwa Adam? Karena Adam sendiri juga baru tahu apa itu meleset ketika dia sudah makan buah terlarang tersebut. Aduh, ternyata aku telanjang. Aduh, ternyata aku sudah meleset. Tapi tidak ditulis secara eksplisit dalam Kejadian pasal 3. Adam berdosa secara implisit. Dan di sini seolah-olah Adonai hendak berkata, meski ketetapanku belum ditulis, bukan berarti tidak ada hukum. Dosa ya dosa. Sekalipun Adam belum tahu apa itu yang namanya dosa, tetapi Adonai sudah memberi perintah. Dan perkataan Adonai itulah yang menjadi hukumnya. Torah belum ditulis, saudara. Masih jauh dari penulisan Torah. Jadi selama ketetapan-ketetapan itu belum ditulis, maka perkataan-perkataan yang keluar langsung dari mulut Adonai, perkataan itulah yang menjadi hukumnya. Artinya, sebelum Torah ditulis, Adonai sudah punya aturan-aturan. Adonai sudah punya ketetapan-ketetapan. Dari mana matahari bisa mengerti kapan dirinya harus terbit dan kapan dirinya harus terbenam?
Dari mana pohon-pohon bisa mengerti kapan dirinya harus menggugurkan daun dan kapan dirinya harus merangas? Dari mana Kain dan Habel mengerti bahwa mereka harus memberi persembahan? Oh, Ima, tidak. Bukan puisi. Puisi terus. Kapan kelare? Maksud saya, semuanya itu sudah ada ketetapan-ketetapan dari Adonai. Jadi sekali lagi, mau eksplisit, mau implisit, perintah adalah perintah. Jika tidak ditaati, maka dosa adalah dosa. Terlepas kalian sudah tahu atau belum tahu apa itu yang namanya dosa. Terlepas kalian masih bayi atau sudah dewasa. Dan ini nanti ada korelasinya dengan dosa awal Yesus Kristus di masa praeksistensinya. Adonai sudah membuat ketetapan, tetapi terang itu lahir dengan melanggar ketetapan tersebut. Ibarat bayi. Kita sering mengatakan bahwa bayi itu lahir tidak berdosa. Saya akan mengatakan bahwa bayi itu lahir sudah berdosa. Saya mau menggarisbawahi dulu apa yang saya maksudkan dengan bayi lahir sudah berdosa. Karena sebagian besar umat Kristen belum mengerti apa itu dosa dan apa itu najis. Dosa yang kita bicarakan ini pun masih dalam pengertian hata, bukan avon, bukan pesa. Buset dah. Oke, sekali lagi. Yang saya maksudkan dengan bayi lahir sudah berdosa, dosa di sini dalam pengertian umat Kristen pada umumnya. Karena mereka inilah yang kalau khotbah biasanya suka bilang seperti ini. Jangan masturbasi. Masturbasi itu dosa. Jangan main pelacur. Main pelacur itu dosa. Padahal tindakan tersebut kalau dalam ranah hukum Taurat bukan tindakan dosa, melainkan tameh. Tindakan yang membawa pada suatu kenajisan. Jadi ketika saya mengatakan bayi yang baru lahir itu berdosa, apa dosa bayi tersebut? Saya akan menjawab, dia lahir bersama lelehan ibunya. Dan bagi umat Kristen, najis itu dipukul rata, masuk ke dalam ranah dosa. Oleh sebab itu, saya harus memberi garis kuning terlebih dahulu. Paham ya? Jadi sekali lagi, korelasinya ini nanti dengan dosa awal Yesus di masa praeksistensi. Jadi sebelum terang lahir, Adonai itu sudah membuat ketetapan-ketetapan. Dan terang tersebut lahir dengan melanggar ketetapan Adonai. Dosa ya dosa. Mau dikatakan bayi itu lahir belum tahu apa-apa, ya memang betul. Tapi Adonai sudah membuat ketetapan. Dan jika ketetapan itu dilanggar, maka dosa ya dosa.
Ketetapan ya ketetapan. Atau katakanlah seperti peristiwa Saul dengan anaknya sendiri, yaitu Yonatan. Saul telah bersumpah dan memerintahkan kepada rakyatnya untuk ikut mengucapkan sumpah. Terkutuklah orang yang makan sebelum musuh mereka mati semua. Kira-kira seperti itu bunyinya. Sumpah ya sumpah, dan Yonatan tidak mengetahui akan sumpah tersebut. Yonatan makan madu ketika kondisi masih perang. Sumpah Saul yang mengikat seluruh negeri telah dilanggar oleh Yonatan. Terlepas dari apakah Yonatan mengetahuinya atau tidak, realitas pelanggaran itu ada. Dalam konsep Yahudi, ketidaktahuan memang bisa membebaskan seseorang dari hukuman mati atau hukuman moral, tapi tidak menghapus fakta bahwa pelanggaran hukum telah terjadi. Oleh sebab itu, Yonatan tetap dianggap berdosa. Dan ketika undi dilempar, dadu menunjuk pada diri Yonatan. Artinya, dosa ya dosa. Semoga bisa dipahami apa yang saya maksudkan. Dan ini juga sejalan dengan Imamat 5 ayat 17. Mari kita baca saja Imamat 5 ayat 17. Slide selanjutnya please. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Loh, dia tidak tahu apa-apa ya Tuhan. Dia masih bayi, baru lahir pula. Masa harus menanggung dosa yang tidak dia ketahui? Dosa ya dosa, saudara. Najis ya najis. Gak usah ngotot. Urusan dosa itu mudah untuk dibersihkan. Biarpun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Membersihkan dosa itu gampang, saudaraku. Yang menjadikannya susah untuk dibersihkan itu kalau kita selalu ngotot seperti tadi. Aku masih bayi ya Tuhan. Aku tidak tahu apa-apa. Masa orang yang tidak tahu apa-apa disuruh menanggung dosa? Yang seperti itu justru yang susah untuk dibersihkan. Yonatan tidak mengetahui bahwa ayahnya memerintahkan semua rakyat untuk mengucapkan sumpah kutuk. Yesus pada masa praeksistensi juga tidak mengetahui bahwa Adonai sudah menetapkan suatu batas yang tidak boleh dilanggar. Perintah ya perintah, ketetapan ya ketetapan. Jika dilanggar, maka dosa ya dosa. Dan terang tersebut kelak harus menanggung kesalahannya sendiri. Baik, sekali lagi ini hanya introduksi. Kita tidak sedang membahas tentang Tuhan. Kita sedang membahas tentang Yesus.
dan Musa. Kita membahas tentang Yesus dan hukum Taurat. Jadi peristiwa Adam di pasal 3 itu adalah gambaran bahwa dosa ya dosa. Terlepas kalian tahu atau tidak tahu apa itu dosa. Baru di pasal 4 kosakata dosa itu dimunculkan. Artinya dosa Adam dianggap implisit. Tetapi nanti dosa Kain sudah eksplisit. Sebab Kain sudah tahu apa itu dosa. Yang namanya meleset itu seperti apa, Kain sudah tahu. Sementara Adam belum tahu. Adam harus praktek terlebih dahulu. Meleset itu seperti apa sih? Adam praktek terlebih dahulu. Baru tahu meleset itu seperti apa. Paham ya, saudara? Dan ini semua sebenarnya adalah sebuah pola, saudaraku. Membentuk sebuah pola. Sebuah pola yang sangat indah. Dimulainya sebuah dosa itu memang dari Adam yang pertama. Dan Adam yang pertama itu bukan Adamnya Hawa, tetapi Or. Terang yang kelak berinkarnasi menjadi Yesus. Atau lebih tepatnya diinkarnasikan menjadi Yesus. Yang pertama menjadi yang terakhir menjadi yang pertama. Yang meninggikan diri akan direndahkan, yang merendahkan diri akan ditinggikan. Adam pertama itu Or, Adam terakhir itu Yesus. Mau jadi yang pertama ataupun jadi yang terakhir, jatuhnya dia juga. Baruk haba beshem Adonai. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan. Baik, saudara. Sekarang mari kita lihat konsep dosa secara keseluruhan. Next slide, please. Dalam tradisi Yahudi, dosa tidak dilihat sebagai satu konsep tunggal yang abstrak, tetapi memiliki tingkatan dan karakter visual yang sangat spesifik berdasarkan akar katanya. Nah, di sana saudara bisa melihat ada kata avon dan pesah, selain kata hata, yang sedikitnya sudah kita bahas di awal tadi. Dan karena durasi sudah memanggil, kita akan kupas satu persatu ketiga kosakata ini minggu depan. Beshem ha'af, vehaben, veruah hakodes, Adonai ehad. Shalom.